Halo saudara, bapak, ibu, dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada. Terima kasih saudara berkenan mengunjungi channel saya pada kali ini. Ya, bapak, ibu, saudara, kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat buah anggur kita kualitasnya lebih baik, yaitu dengan cara aplikasi GA3. Saya akan menyampaikan hasil dari aplikasi GA3 yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu, GA3 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas buah menjadi lebih baik. Kalau pada anggur hasilnya maka akan menghasilkan tangkai bunga atau tangkai buah yang lebih panjang, sehingga subkluster pada buahnya itu akan menjadi lebih renggang atau jaraknya lebih jauh, sehingga pertumbuhan anggur, buah anggur, pertumbuhan berinya satu dengan yang lain itu relatif tidak berdesakan, sehingga keuntungannya adalah ketika kita melakukan evaluasi untuk penjarangan, maka buah yang dikorbankan atau beri yang dikorbankan itu relatif lebih sedikit dibanding kalau tidak di aplikasi GA3. Karena pengalaman saya untuk periode yang pertama, saya biarkan sengaja tanpa menggunakan GA3, anggurnya begitu menggerombol dan berdesakan. Dibiarkan, akhirnya pada 2 bulan berikutnya sudah ada yang crack, kemudian busuk, dan dibiarkan sampai matang banyak yang pecah. Itu adalah hasil dari pengamatan saya selama ini. Kemudian di depan kamera ini adalah salah satu yang saya perlakukan menggunakan GA3, sehingga buahnya lebih jarang, dia akan bertumbuh lebih leluasa, dan tidak banyak yang dibuang ketika seleksi. Nah, kali ini bagaimana tentang GA3 itu? Bapak Ibu, GA3 dalam larutannya kita butuhkan larutan itu sebanyak 5-10 ppm. Untuk mengukurnya maka diperlukan alat seperti ini. Ya, saya sudah menghabiskan 2 alat ini, ternyata ya gampang rusak ya. Kemudian setelah saya menggunakan GA3 itu, saya pergunakan ini, GA3 semacam ini. Yang ini harus diukur menggunakan ppm. Nah, pengalaman saya menggunakan ini berikut dengan pipetnya ini adalah saya sediakan dulu airnya seberapa yang dibutuhkan, kemudian saya ukur ppm-nya. Misalnya ppm-nya ini semula 300, kemudian saya ambil GA3 ini, yang ini menggunakan pipet, kemudian saya tuangkan di sini, ya, tuangkan di sini sampai beberapa kali, kira-kira 3 pipet. Kalau 3 pipet ini, maka ini kira-kira 6 cc ya. Nah, kemudian saya ukur menggunakan TDS meter ini. Ya, setelah saya ukur, misalnya angkanya 300, kemudian setelah saya teteskan, kemudian diukur lagi angkanya naiknya berapa. Mestinya kalau 300 yang kita butuhkan
cukup sampai 310. Pengalaman saya ini setelah saya masukkan di sini, TDS-nya saya ukur kira-kira 4 ya, menghasilkan 4. Kemudian saya berusaha tambahkan dari ini, saya tambahkan berapa lagi, 1 ya, saya ukur lagi tidak beranjak, saya ukur lagi tidak beranjak. Nah, saya curiga mungkin ini sudah mengalami kerusakan TDS meter saya ini. Sampai beberapa kali pipet saya masukkan baru bisa mencapai, itu pun juga kemungkinan tidak sesuai. Nah, dari pengalaman ini saya merasakan kesulitan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau TDS meter ini tidak bisa menggambarkan berapa ppm yang sebenarnya, maka saya beri berapapun tidak akan menunjukkan angka yang kita perlukan sampai 5 sampai 10 ppm. Nah, setelah habis 1 botol ini saya pakai beberapa kali, maka saya ganti coba mencari produk yang dibuat oleh Kang Warso, itu namanya Mr. G ya, produknya namanya Mr. G. Enggak fokus ya. Nah, kelebihan produk ini adalah dia tidak usah menggunakan TDS meter, tetapi mungkin dalam penelitiannya, dalam pembuatannya itu sudah dibuktikan beberapa kali. Jadi di sini dalam etiketnya tertulis dosis 1 tetes sama dengan 5 ppm. Nah, itu 1 tetes ppm. Kemudian cara penggunaannya, larutkan 5 tetes per liter air ya. 5 tetes per liter air, semprot atau celup bunga anggur selama 5 detik. Ya, asumsinya berarti dalam 1 liter air ini mungkin sudah terkandung, kalau ditetesi 5 tetes dari Mr. G ini berarti sudah terkandung 5 sampai 10 ppm, itu rentangnya. Ya, syukur bisa antara 7 atau 8 ppm, itu sudah memenuhi persyaratan. Inilah saudara-saudara, maka saya akan mencoba ini. Jadi dengan produk yang seperti ini saya menyampaikan terima kasih kepada Kang Warso yang memproduksi ini, sehingga lebih memudahkan, tidak harus menggunakan TDS meter ya. Mr. G ya. Ya, kemudian karena ini saya sediakan air 1/2 liter, maka cukuplah saya teteskan, mestinya 2,5 tetes, tapi biar caranya ambil 2,5 tetes, ya udah saya ambil 3 tetes begitu aja lah. Mudah-mudahan tidak melebihi 10 ppm. Kalau melebihi nggak tahu hasilnya seperti apa ya. Ini saya baru akan mencoba. 1, 2, 3 ya, ini sudah saya berikan tetesan sebanyak 3 tetes. Kemudian saya aduk ya, dan akan saya celupkan di tanaman anggur saya, atau saya akan semprotkan menggunakan semprotan ini ya. Menurut pengalaman saya, untuk anggur yang berada di para-para 2 meter itu bunganya kan relatif tinggi. Tubuh saya tingginya 164, sehingga harus meraih ke atas itu relatif sulit. Maka
akan saya semprotkan semacam menggunakan alat semprot ini pada bunga-bunga yang ada. Ya, silahkan saudara, inilah cara saya menyemprotkan. Nah, ini saudara, bunga anggur yang berada di para-para yang tingginya 2 meter ini, kalau saya aplikasi dengan teknik celup maka kesulitan. Untuk itu ini saya semprotkan menggunakan semprotan ini. Ini sudah cukup efektif. Ini merupakan semprotan kedua, dimana seminggu yang lalu sudah saya semprotkan. Tetapi kalau letaknya pendek semacam ini, tidak terlalu tinggi seperti ini bisa saya celupkan seperti ini selama 5-10 detik. Ya, ini sudah berbentuk beri. Ini aplikasi yang ketiga. Ya, ini aplikasi yang ketiga. Ya, saya kira cukup seperti itu. Ya, semoga dengan begitu kualitas buahnya akan menjadi lebih baik. Berikutnya saya akan semprotkan yang lain. Seperti itu. Iya. Ini di ujung-ujungnya ada bunga. Ya. Seperti ini adalah aplikasi yang kedua. Ya, aplikasi yang kedua. Nah, ini saya semprotkan. Cukup mudah kalau menggunakan cara disemprot seperti ini. Ya, ini. Iya. Demikian saudara, ini banyak sekali. Kalau semua saya rekam untuk laporan rasanya boros waktu, sehingga saya cukupkan. Saudara, saya senang sekali Anda mengunjungi channel saya ini. Lebih-lebih kalau saudara memberikan subscribe dan memberi komentar, itu adalah merupakan penghargaan bagi kami yang akan memberi semangat kepada saya sebagai lansia muda yang mempunyai hobi memelihara anggur. Terima kasih atas kunjungan saudara. Terima kasih atas penghargaan subscribe-nya. Semoga hidup kita dalam musim pandemi semacam ini dijauhkan dari segala macam penyakit, baik karena virus maupun bakteri. Salam sejahtera dari kami. Kiranya saudara-saudara bersama dengan saya hidup damai sejahtera. Terima kasih.